Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel solo player Boruto. Ini adalah video chapter ke-9 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-8 sebelumnya itu akhirnya Jura datang ke Konoha untuk bertemu dengan Naruto. Bukannya bertemu Naruto, Jura malah bertemu dengan Himawari. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Jura dan Hidari bersama tim 10. Jura berkata, padahal yang kuikuti adalah petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Siapa sangka yang kutemukan justru seorang gadis kecil. Di sisi lain, Shikamaru berkata melalui teknik Shindensin, tim sensor, apa kalian dengar? Di sini Shikade dari tim 10. Kami tidak menemukan sosok Paman Sasuke. Tapi saat ini terjadi kontak dengan dua orang yang terduga penyusup. Mohon segera kirimkan bantuan. Melihat reaksi Shikade, Jura pun sedikit curiga. Dengan raut wajah yang waspada, Shikade berkata, ada perlu apa kalian sampai jauh-jauh kemari? Mencari sesuatu. Tak lama setelah itu tiba-tiba Jura melakukan buku dari jubah tanda cakarnya. Melihat buku itu, T10 pun heran. Terlihat Jura membuka buku itu dan membacanya sambil berkata, kalau tidak salah kau ini. Ternyata benar. Shikade Nara dari tim 10 yang dipimpin Mogiko sama Suri, putra Hokage saat ini ya. Mendengar hal tersebut, Shikade membalas, kalau benar memangnya kenapa? Kau ingin menyampaikan pesan pada ayahku? Jura membalas, sayangnya aku ada keperluan dengan Hokage sebelumnya. Kami kemari karena mengikuti petunjuk keberadaan Naruto Uzumaki. Dan sejujurnya kami sendiri juga terkejut. Mendengar perkataan Jura, Inojin yang terkejut berkata, mana mungkin Hokage ke-7 ada di tempat seperti ini kan? Dan lagi 3 tahun lalu beliau. Mendengar hal tersebut, Shikade berkata, oi, jangan bicara yang tidak perlu. Dengan raut wajah yang santai, Jura berkata, begitu ya. Setidaknya sudah dapat dipastikan bahwa dia benar-benar tidak ada di desa ini. Karena reaksi Kyuubi yang saat ini kurasakan hanyalah yang berasal dari gadis kecil ini. Mendengar perkataan Jura, mereka pun terkejut. Inojin berkata, Kyuubi. Di sisi lain, Chocho berkata, dari tadi dia ini bicara apa? Dan lagi apa-apaan kostum dan gaya rambutnya itu. Sudah jelas bukan orang baik-baik. Sementara itu Himawari tampak terdiam setelah mendengar perkataan Jura. Dengan raut wajahnya serius, Shikade berkata, oi, apa maksudnya? Apa kaitannya Himawari dengan Kyuubi? Jura membalas, entahlah, aku sendiri juga tidak mengerti. Nyatanya misteri dunia ini seolah tak pernah ada habisnya. Tapi itu sama sekali bukan hal yang buruk. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul Mokuton dari bawah kaki Himawari. Terlihat Himawari pun terjebak di Mokuton tersebut. Melihat Himawari, Inojin berkata, Himawari. Di sisi lain, Shikade langsung menggunakan kaki Shibari no Jutsu untuk menolong Himawari. Terlihat pengikat bayangan milik Shikade perlahan membuka celah dari Mokuton tersebut. Di saat yang bersamaan, Inojin langsung menggunakan Chojogiga berbentuk bunglon untuk menyelamatkan Himawari. Terlihat bunglon itu menggunakan lidahnya untuk menangkap Himawari dan melemparkannya ke arah Chojo. Terlihat Inojin berlari ke arah Himawari sambil berkata, Himawari, kau tidak apa-apa? Melihat kerjasama mereka, Jura pun kagum dan berkata, boleh juga. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun koordinasi mereka bisa sekompak ini. Tanpa mengurangi rasa salutku pada kemampuan kerjasama kalian. Biar ku perjelas bahwa saat ini sasaran kami hanyalah Himawari Uzumaki seorang. Kami tidak berniat untuk bertarung dengan kalian. Akan tetapi, dengan raut wajahnya serius, Jura melanjutkan perkataannya. Jika kalian terus melawan seperti barusan, maka apa boleh buat? Kami tak akan segan-segan menyerang. Mendengar hal tersebut, Shikade pun terkejut. Ketika situasi sedang memanas, tiba-tiba Shikamaru berkata, Shikadai. Mendengar Shikamaru, Shikade membalas, ayah. Shikamaru melanjutkan perkataannya, kau tidak apa-apa.
Dengan raut wajah yang waspada, Shikade berkata, musuh mengincar Himawari. Kami belum tahu alasannya, tapi ada kaitannya dengan Kyuubi. Mendengar penjelasan Shikade, Shikamaru pun terkejut dan membalas, apa? Adegan pun beralih ke Himawari yang sedang berdiri dan dibantu oleh Chocho. Melihat Jura yang terus menatapnya, Himawari berkata dalam hati, apa maksudnya? Kenapa mereka mengincarku? Adegan pun beralih ke monitor milik Amado. Di sana diperlihatkan Kawaki yang pingsan dan Delta yang berkata, hei, cepat bangun, Kawaki. Melihat itu dari balik layar, Amado memutar tayangan yang lain dan melihat Jura. Dengan raut wajah yang heran, Amado berkata, apa-apaan mereka ini? Adegan pun beralih ke markas Boruto dan Kashinkoji. Terlihat Boruto sedang duduk dan terus memandangi segel karmanya. Di sisi lain, Kashinkoji yang berdiri berkata, Boruto, mereka sudah bergerak. Ternyata kata Kashinkoji berada di desa Konoha dan sedang melihat mayat para shinobi di gerbang desa. Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, di mana? Konoha. Koji kembali berkata, ya, pergilah ke segitiga. Tanpa basa-basi, Boruto mengambil pedang dan jubahnya dan langsung berdiri. Terlihat Boruto langsung menggunakan Hiraishin. Adegan pun beralih ke Shikade kembali. Shikade berkata, boleh aku bertanya sesuatu? Barusan kalian bilang begitu kan? Tapi sekarang kalian mengincar Himawari. Apa alasannya? Jura membalas, langsung saja ku katakan, petunjuk yang kumaksud adalah Kyuubi. Dan aku merasakan reaksi cakra itu dari Himawari Uzumaki. Dengan raut wajah yang terkejut, Shikade berkata dalam hati, apa maksudnya? Kenapa dari Himawari? Dan lagi seharusnya Kyuubi sudah musnah kan? Mendengar perkataan Jura, Himawari berkata, cakra, Kyuubi. Sambil memeluk Himawari, Chocho membalas, tanah Himawari, pasti ada yang salah. Orang-orang tidak jelas seperti mereka mustahil punya alasan untuk mengincarmu. Dengan raut wajah yang santai, Jura kembali berkata, seperti yang kubilang tadi, fakta ini juga menunjukkan bagi kami. Untuk memahami situasi ini, kami perlu mengetahui jawabannya. Sambil menatap Himawari, Jura melanjutkan perkataannya, Himawari Uzumaki, jika kami memakanmu, maka kami akan mengetahui satu jawaban itu. Mendengar hal tersebut, mereka pun terkejut. Shikade berkata, memakan? Terlihat Jura mulai menghampiri mereka sambil berkata, anak-anak ini si kacau. Aku sudah memberi kalian peringatan kan? Adegan pun beralih ke ruangan Hokage. Terlihat Shikamaru tampak sedikit panik dan berkata, cepat. Saat ini posisi mereka di barat laut distrik D dan sedang bertarung dengan tim 10. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kashinkoji berkata, Shikamaru Nara, aku ada di belakangmu. Tak perlu menoleh kemari. Boruto datang ke Konoha. Sambungkan dengan Ino Yamanaka. Adegan pun beralih ke Kawaki yang masih pingsan. Tak lama setelah itu, akhirnya Kawaki sadar dan bangun kembali. Melihat Kawaki yang sadar, Delta berkata, akhirnya sadar juga. Dasar, bikin khawatir saja. Bisa-bisa aku kehilangan muka untuk bertemu Eida. Kawaki membalas, jangan teriak-teriak di telingaku. Hampir semua luka kau sudah pulih sepenuhnya. Delta membalas, meskipun kau punya kemampuan regenerasi hampir seperti manusia abadi, yang kau lakukan itu terlalu sembrono. Di sisi lain, tiba-tiba Kawaki merasakan ada hal yang aneh. Sambil berdiri dan berjalan, Delta berkata, saat ini mereka ada di area luar distrik D. Ayo ke sana. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki membalas, tunggu sebentar. Masih ada satu orang lain. Tamu tak diundang. Adegan pun beralih ke Boruto yang berdiri di dekat gerbang desa Konoha. Terlihat Boruto melihat mayat para shinobi yang tertancap Makuton. Sambil melompat ke bahu Boruto, kata Koji berkata, Makuton no jutsu, tidak salah lagi. Ini perbuatan mereka. Tak lama setelah itu, Shikamaru menghubungi Boruto melalui teknik Shindenshin. Shikamaru berkata, Boruto, apa kau bisa dengar? Sama dengan sebelumnya. Ini sambungan tidak resmi lewat Ino Yamanaka. Boruto membalas, ya, aku bisa mendengarmu. Shikamaru berkata kembali, ada dua musuh.
Tidak salah lagi mereka cocok dengan deskripsi pohon dewa yang kau ceritakan. Sepertinya mereka kemari karena mengincar Naruto. Tapi entah kenapa sekarang target mereka justru beralih ke Himawari. Dengan raut wajah sedikit terkejut, Boruto membalas, "Himawari." Mendengar hal tersebut, Koji pun terdiam. Di sisi lain, Shikamaru berkata kembali, "Sepertinya ada kaitannya dengan cakra Kyuubi. Apa kau tahu sesuatu?" Dengan raut wajah yang heran, Boruto membalas, "Kyuubi." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kawaki muncul jauh di belakang Boruto. Kawaki berkata, "Tim sensor, ini Kawaki." Boruto telah menyusup. Sepertinya dia menyembunyikan cakranya. Posisi di dekat gerbang besar, tepatnya di lokasi para jin yang terbunuh. Menyadari ada Kawaki, Boruto pun sedikit kesal. Dengan wajah yang dingin, Kawaki berkata, "Apa yang kau lakukan diam-diam di sini? Jangan-jangan para monster menjijikan itu temanmu ya?" Sambil menoleh ke arah belakang, Boruto berkata, "Hokage ke-8, aku minta waktu sebentar. Kawaki menemukanku." Dengan raut wajah yang terkejut, Shikamaru membalas, "Apa?" Terlihat Boruto membalikkan badan ke arah Kawaki. Sekarang mereka berada di atas atap rumah dengan angin yang cukup kencang. Boruto berkata, "Kau sendiri sedang apa di sini? Padahal Konoha sedang diserang musuh." Kawaki membalas, "Tidak sadar diri ya? Musuh Konoha itu kau, Boruto." Sambil menghampiri Kawaki, Boruto berkata, "Cukup dengan omong kosongnya itu. Membereskan mereka itu prioritas utama kan? Kalau mau, bagaimana kalau kita lakukan bersama?" Mendengar perkataan Boruto, Kawaki dengan raut wajah yang kesal berkata, "Kau meremehkanku." Tiba-tiba Kawaki menggunakan mata Kokugan untuk melakukan besi hitam ke arah Boruto. Namun Boruto dengan mudah menghindari besi hitam tersebut. Melihat kejadian itu, Kawaki dan Delta pun terkejut. Terlihat Boruto pun berhenti di depan Kawaki. Melihat hal tersebut, Kawaki melakukan besi hitam lagi ke arah Boruto. Namun lagi dan lagi Boruto berhasil menghindarinya dengan mudah. Tak sampai di sana, Kawaki langsung berlari dan mengubah bentuk tangannya untuk menyerang Boruto. Akan tetapi Boruto dengan cepat memukul perut Kawaki dengan tangan kirinya. Terlihat Kawaki pun kesakitan dan terjatuh ke tanah. Melihat kekuatan Boruto, Delta pun sedikit terkejut. Sementara itu Kawaki tampak kesakitan setelah menerima pukulan Boruto. Melihat keadaan Kawaki, Boruto berkata, "Memalukan. Sepertinya kau malas berlatih ya." Di sisi lain Delta berkata, "Sebaliknya, latihan macam apa yang kau jalani sampai jadi squad ini?" Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki mulai mengaktifkan segel karmanya. Terlihat Kawaki mulai bangkit kembali dengan segel karma. Ketika Kawaki menggunakan segel karma, tiba-tiba Boruto menyadari sesuatu. Setelah membuka lengan bajunya, ternyata karma Boruto juga ikut aktif akibat resonansi. Melihat segel karma Boruto yang aktif, Koji berkata, "Gawat, karmanya beresonansi." Terlihat Boruto memegang dan mencoba menahan segel karmanya. Melihat keadaan Boruto, Kawaki pun heran. Di sisi lain Koji berkata, "Boruto, kita harus mundur untuk sementara waktu. Ambil jarak sebelum kau kehilangan kendali." Tanpa pikir panjang, Boruto terbang untuk melarikan diri. Melihat Boruto yang terbang, mereka pun terkejut. Sambil melihat ke langit, Delta berkata, "Apa yang terjadi padanya?" Sementara itu Kawaki melihat segel karmanya. Dengan raut wajah yang curiga, Kawaki berkata dalam hati, "Tidak bisa mengendalikan karma." Adegan pun beralih ke tim 10 dan Jura. Terlihat Inojin dan Himawari naik ke atas elang Chojo Giga untuk menjauhi Jura. Di sisi lain, Jura pun menatap ke arah Inojin. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Jutsu Kage Shibari no Jutsu mengingkap pergerakan Jura. Karena hal tersebut, Jura pun menoleh ke arah Shikadai. Shikadai berkata, "Memangnya kau punya waktu untuk bersantai? Lawanmu adalah kami." Jura membalas, "Begitu ya." Sambil menutup sebelah matanya, Jura melanjutkan perkataannya, "Sayang sekali." Tiba-tiba keluar peluru biju dama di mata Rinnegan Jura. Melihat hal tersebut, Shikadai pun terkejut dan berkata, "Gawat." Di sisi lain, Chocho langsung datang dan mendorong Jura ke samping sambil berkata, "Shikadai." Tanpa basa-basi, Shikadai langsung melompat ke samping untuk menghindari peluru biju dama. Terlihat biju dama Jura pun meleset dan mengenai sebuah hutan.
Akibatnya ledakan besar pun muncul dan membuat asap yang tebal. Adegan pun beralih ke Serada dan Sumire yang melihat ledakan tersebut. Sumire berkata, "Sebelah sana. Ayo cepat." Dengan raut wajah yang khawatir, Serada berkata dalam hati, "Himawari, semuanya, semoga kalian baik-baik saja." Adegan pun beralih ke Shikade yang bangkit kembali setelah terjatuh. Shikade berkata, "Inojin, tolong jemput aku dan Chocho." Mendengar hal tersebut, Inojin berkata, "Himawari, pegangan yang erat." Terlihat elang Inojin menghampiri Chocho dan Shikade. Lalu elang tersebut menangkap mereka dan membawanya kabur ke atas langit. Melihat mereka yang kabur, Jura pun terdiam. Di sisi lain, Hidari berkata, "Mereka kabur, tidak apa-apa." Jura membalas, "Target kita adalah Himawari Uzumaki. Urusan kita selesai jika mereka menyerahkan dia." Tampaknya mereka bermaksud terus melawan dengan mempertaruhkan nyawa. Mendengar hal tersebut, Hidari berkata, "Bodohnya, sepertinya akan mereka rendah." Jura membalas, "Tidak juga. Ada sesuatu yang menggerakkan mereka hingga mampu melawan naluri bertahan hidup dalam diri mereka." Apa sesungguhnya sesuatu itu? Jawaban dari pertanyaan itu pasti akan menjadi informasi yang penting bagi kita. Adegan pun beralih ke Inojin dan yang lain. Shikade berkata, "Nyaris saja. Aku bisa mati kalau terkena serangan seperti itu. Tapi selama Himawari bersama kita, seharusnya mereka tidak akan menyerang kemari. Untuk sementara coba kita lihat apa yang akan mereka lakukan dari sini." Di sisi lain, Chocho berkata, "Terserah. Tapi apa tidak sebaiknya kita menjauh dari desa?" Inojin membalas, "Benar juga. Kita kira mereka agak menjauh." Sementara itu tampak Himawari sedang melamun. Tak lama setelah itu Himawari berkata, "Inojin, tolong turunkan aku. Di mana saja boleh." Mendengar perkataan Himawari, mereka pun terkejut. Himawari melanjutkan perkataannya, "Biar aku sendiri yang kabur." Dengan raut wajah yang heran, Inojin membalas, "Tunggu, kau ini bicara apa? Jangan begitu." Di sisi lain, Shikade berkata, "Mustahil kau bisa meloloskan diri dari mereka sendirian kan? Apa kau tidak mengerti?" Sambil menutup mata, Himawari membalas, "Bersama kalian pun hasilnya pasti sama saja. Mereka bukan lawan kita. Kalau begini terus kalian semua." Ketika Himawari membuka mata, dia pun heran karena dia sudah berada di tempatnya lain. Melihat Himawari bertingkah aneh, Shikade heran berkata, "Himawari." Adegan pun beralih ke Himawari yang berada di tempat lain. Himawari berkata, "Tempat ini." Tak lama setelah itu, Kurama berkata, Wah, aku tak menyangka juga itu bisa mengendus keberadaanku." Mendengar suara Kurama, Himawari pun menoleh ke belakang. Kurama melanjutkan perkataannya, "Gadis kecil, apa kau mengenalku?" Himawari membalas, "Kau Kyubi kan?" Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya pertempuran di desa kuno akhirnya pun terjadi. Karena kuatnya serangan Jura, tim 10 memutuskan untuk melarikan diri. Di tengah kekacauan itu, Kurama akhirnya berbicara pada Himawari. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-10. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. Hai. 私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し苦い。